86 sampai 90. Mari kita masuk ke screen. Udah. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين. كما أنزلنا على المقتسمين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم Terima kasih banyak Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan doa semoga apa yang kita baca tadi, niat kita untuk belajar dari Allah melalui Al-Quran, Allah jadikan sebagai wasilah agar kita semuanya mendapatkan tempat yang paling mulia di sisinya kelak. Kita teruskan surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr adalah surat yang ke-15. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 99 ayat. Jadi total ayat 99, tadi kita sudah baca sampai ayat ke-90. Jadi tinggal 9 ayat. Tinggal 9 ayat berarti insya Allah 2 kali pertemuan, hari Rabu dan hari Jumat. Kita ulangi dari ayat yang ke-85. Di ayat 85 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, berarti seluruhnya, illa kecuali bil haqqi, dengan kebenaran. Kata dengan kebenaran artinya segala sesuatu itu menjadi lokus, menjadi mazhar, menjadi bukti keberadaan Allah SWT. Segala sesuatu, baik yang bersifat mikroskopik ataupun yang bersifat makrokosmos, yang bersifat mikrokosmos ataupun makrokosmos. Jadi semuanya menjadi tanda keberadaan Dia. Jadi Tuhan itu dengan sangat gampang dimengerti, karena semua yang ada seakan-akan berbicara bahwa dirinya ada karena diadakan oleh Dia, Allah SWT, yang juga disebut dengan Al-Haq. Maka segala sesuatu itu adalah caranya Al-Haq menampakkan dirinya. Maka dikatakanlah, tiadalah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, kecuali sebagai bagian dari penampakannya Al-Haq. Wa inna sa'ata la'atiyatun, dan hari kiamat itu pasti akan tiba. Jadi artinya kehidupan ini akan berakhir. Fasfahis safhal jamil, tentang orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat, maka dekatilah mereka dengan baik. Kalau mereka masih belum bisa paham, maka biarkanlah mereka, maafkanlah mereka dengan cara maaf yang baik, sehingga sikap kita sekarang hari ini bisa menjadi sebab pikiran mereka berubah di masa-masa mendatang. Sekarang 86. Jadi jemaah sekalian, ini sarang burung yang paling canggih ya, paling sophisticated, karena menggantung di ujung-ujung ranting dan dirakit, direnda dengan sangat rapih. Sehingga terkadang orang mengatakan bahwa burung manyar adalah arsitek yang paling terampil. Karena dapat kita bayangkan burung kecil seperti itu, yang tidak punya tangan, hanya mengandalkan paruhnya saja, tapi bisa membangun sarang seindah ini, serapi ini. Dan ini kalau berdasarkan para peneliti burung, mengatakan bahwa ini ada 2 lubangnya tempat ini. Satu untuk mengelabui musuh, satu untuk masuk bagi mereka. Jadi predator tidak bisa menjangkau telur dan anak-anak mereka. Kenapa? Karena dibuat dua lubang, dan lubang yang paling bagus, paling gampang dimasuki adalah yang dari atas. Dari situlah biasanya masuknya predator. Padahal burung ini masuknya dari lubang yang di bawah itu, dan itu predator susah masuk dari situ. Nah, dengan demikian jelas keser bahagia, pertanyaannya ialah siapa yang mengajari burung sekecil ini? Ya, tidak pernah belajar di fakultas teknik, tidak pernah belajar di sekolah teknik, tidak pernah belajar di politeknik, tidak pernah belajar dimanapun, bahkan tidak ada yang latih, tidak ada kursusnya, tapi kok bisa membangun seperti ini? Bisa menjadi arsitek yang sangat indah. Lihatlah membangun sarangnya di ujung-ujung ranting, tapi ranting tidak mati, ranting tetap hidup. Ya, luar biasa. Nah, kalau burung saja bisa membuat seperti ini, sampai sementara tidak pernah sekolah, maka masihkah kita mau berkata bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya? Pasti ada yang mengatur, harus ada pihak yang memprogram burung ini. Kalau AI sekarang ini, itu ada namanya prompt. Jadi kita mau menyuruh bikin apa itu AI, mau bikin puisi, mau bikin skenario film, mau bikin lukisan, mau bikin video yang bercerita tentang satu tema, ada namanya prompt. Jadi promptnya itu kita isi, kalau salah ngisi prompt nanti juga gambarnya salah. Jadi artinya apa? Yang disebut dengan artificial intelligence, yang dianggap sebagai puncak kecerdasan manusia sekarang, pun juga membutuhkan prompt untuk diprogram namanya. Harus dibikin program. Jadi tidak ada AI bikin film sendiri, bikin gambar sendiri, enggak, harus diperintah dulu. Tempat masukkan perintah itu yang disebut dengan prompt.
Nah, kita harus ngisi promnya dengan benar. Background-nya orang, kalau ada orangnya dari mana, Eropa kah? Kalau Eropa mana? Kalau Asia mana? Nanti menunjukkan apa namanya bentuknya. Asia Tenggara kah atau ke Asia Timur kah? Itu pasti berbeda. Kemudian background-nya nanti seperti apa? Itu harus dimasukkan di situ. Nah, kalau AI saja yang dianggap sebagai puncak kecerdasan manusia dengan untuk menciptakan itu butuh alat yang namanya chips, yang namanya berbagai macam algoritma, bagaimana bisa burung ini tercipta dengan sendirinya dan bisa membuat sarang seindah ini? Ya, tentu tidak mungkin, pasti ada di atasnya. Oleh sebab itulah tadi Allah mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Karena segala sesuatu itu berbicara tentang kebenaran. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, huwal khalaq. Nah, dialah yang maha pencipta. Jadi karena dia, Allah adalah yang menciptakan, tentu promnya pasti presisi. Algoritmanya pasti benar. Seperti tadi burung manyar itu. Nanti burung manyar itu kalau lahir lahir anak-anaknya dari sarang itu, telurnya menetas, ya hanya dikasih makan saja. Ya, dikasih makan, setelah anaknya besar, anaknya tidak dilatih juga. Nanti kalau kamu bikin sarang harus seperti ini, nggak ada seperti itu. Nggak ada pelatihan berjenjang, tidak ada pelatihan regenerasi. Tiba-tiba kok bisa nanti anaknya menjadi dewasa, kemudian mau bertelur, lalu kemudian bikin sarang seperti itu lagi. Ya, jadi artinya apa? Artinya bahwa pasti ada yang memprogram di dalam kepala burung-burung itu untuk menciptakan sarang secanggih itu. Ya. Nah, siapakah dia? Di sini disebutkan, Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, huwal khalaq. Dialah yang pencipta. Jadi kata-kata khalaq di sini, ya, karena kan ada kata khalik, ada kata khalaq. Jadi beda sedikit. Jadi pencipta juga, maha pencipta juga khalik. Jadi kalau misalnya kita tulis khalik begini, ya, kita tulis begini, ya, ini adalah maha pencipta juga diterjemahkannya. Kalau kita tulis ini khalikun, dia akan menulisnya maha pencipta juga. Ya. Nah, apa bedanya antara khalaq dengan khalik? Ya. Kalau khalik itu adalah isim fa'il yang menunjukkan yang membuat. Kalau khalaq isim fa'il yang menunjukkan terus-menerus membuat. Jadi penciptaan itu, pekerjaan penciptaan itu terus-menerus berjalan sampai sekarang. Bukan hanya sekali, terus-menerus. Jadi artinya setiap muncul burung baru tadi, dia ciptakan lagi. Sehingga kemudian ada prom itu lagi muncul di kepala anak burung yang baru muncul itu. Sehingga terus-menerus akan seperti itu. Allah mengatakan, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Inilah yang disebut dalam surat Ar-Rahman itu dengan kata-kata huwa fi sya'an. Ya, dia selalu berada dalam kesibukan. Sibuk apa? Al-khalaq, terus-menerus mencipta. Sehingga setiap satu makhluk mengalami regenerasi pasti akan pindah otomatis kepada generasinya. Kalau bahasa sekarang, bahasa ahli biologi menyebutnya sebagai keturunannya melalui salinan DNA, genetik. Jadi salinan genetik, itu bahasa biologinya. Kalau bahasa komputernya tadi ada prom yang tersimpan di sana, yang turun-temurun. Kalau dalam bahasa teologinya, itu pasti ada al-haq yang selalu bersamanya. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguhnya Tuhanmu itu adalah maha pencipta dan maha mengetahui. Nah, pengetahuan Allah inilah yang sedikit sekali dibagikan kepada burung manyar tadi. Sama-sama burung, tapi nanti beda perilakunya. Oh, kenapa bisa padahal sama-sama burung? Burung manyar, burung gagak, burung kondor, itu pasti beda-beda cara bikin sarang. Ya. Kelelawar beda lagi. Padahal sama-sama jenis burung. Jenis unggas yang terbang. Tapi kok kenapa bisa berbeda caranya? Nah, kalau bahasa komputernya tadi, ya karena promnya juga berbeda. Ya. Kalau bahasa komputer, algoritmanya disimpan Tuhan berbeda. Seperti itu. Jadi oleh sebab itulah dari mana itu? Ya, sedikit ilmu Tuhan. Jadi inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguhnya Tuhanmu itu adalah yang terus-menerus menciptakan
dan dia mengetahui, maha mengetahui. Artinya apa? Yang diciptakan itu adalah merupakan jelmaan daripada pengetahuan Tuhan. Jadi pengetahuan Tuhan ada terlebih dahulu, baru kemudian tercipta segala sesuatu. Jadi huwal khallaqul alim. Nah, dari ayat ini dan dari ayat sebelumnya kita lihat bahwa apapun yang kita saksikan adalah ada al-haq di sana. Ada kebenaran di sana. Ya. Sehingga apa yang terjadi pada setiap sesuatu tidak boleh kita rusak, kecuali kalau dimanfaatkan dengan tingkatan yang lebih baik. Contohnya manusia lebih mulia daripada hewan. Maka hewan boleh disembelih kalau mau dimakan manusia. Kenapa? Karena manusia lebih mulia daripada hewan. Nah, jadi harus ada pemanfaatannya. Kalau tidak dimanfaatkan, tidak boleh dirusak. Siapa yang tidak dalam rangka memanfaatkan, baru membabat sesuatu atau membunuh sesuatu, maka itu yang disebut dengan membuat kerusakan di muka bumi. Al-mufsidu fil ard. Mereka adalah orang buat kerusakan di muka bumi. Jadi dan ini dilarang oleh Allah SWT. Bahkan pada tingkat tertentu, kita pernah baca di surat Al-Baqarah bahwa pada nyamuk pun juga ada kebenaran. Ingat kata-kata kebenaran tadi. Ya. Jadi tadi kita di atas ini, ya kita lihat tadi di sini kebenaran. Ya. Jadi kita lihat kata-kata kebenaran di sini. Al-Haq. Kebenaran. Baru nanti kita misalnya lihat di surat Al-Baqarah sini. Surat Al-Baqarah. Surat 2. Ayatnya 26. Allah berfirman, Inna Allah, sungguhnya Allah, la yastahi, tidak segan, ayyadriba untuk membuat masalan perumpamaan, ma ba'udatan seperti nyamuk. Fama fauqa, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk sekalipun. Seandainya Tuhan mau, dalam pengertian seandainya bisa kita lihat dengan mata kepala. Tapi yang paling gampang kita lihat paling kecil ya nyamuk. Kalau sudah lebih kecil dari itu susah dilihat dengan mata kepala. Fa'amal ladina amanu, perhatikan, maka adapun orang-orang beriman, fa'amal ladina amanu, maka adapun orang-orang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui, ini kata-kata ini, faya'lamuna, mereka punya ilmu, annahu, bahwa pada nyamuk itu, pada kejadian perumpamaan nyamuk ini, al-haq ini, kata-kata al-haq. Dari mana? Mir rabbihim. Annahul haqqu mir rabbihim. Bahwa pada nyamuk itu ada kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Annahul haqqu mir rabbihim. Jadi di sini maksudnya perumpamaan nyamuk. Jadi masalah perumpamaan pada nyamuk. Ada kebenaran mir rabbihim. Annahul haqqu mir rabbihim. Jadi sama dengan di sini tadi. Ya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi. Kemudian ayat berikutnya tadi ya. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Kenapa? Karena dia terus-menerus menciptakan, dan berarti terus-menerus pada ciptaan itu selalu ada dia sebagai al-haq. Kita lihat pada ayat ini. Surat 36 surat Yasin. Kata-kata al-khalaq kita temukan di sini ya. Ayatnya 81 surat Yasin, surat 36 ayat 81. Yang rajin baca Yasin pasti akrab dengan kalimat atau ayat ini. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ard. Atau apakah mereka belum? Awalaisa, apakah mereka bukan atau belum? Alladzi khalaqa, menciptakan samawati wal ard. Artinya apakah mungkin bukan dia, bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Biqadirin, dengan kadar kuasa, ala untuk ayyakhluqa misalam, menciptakan serupa itu. Jadi bukankah Allah ya kuasa menciptakan yang serupa, yang tidak pernah ada lagi Allah ciptakan, apalagi cuma menciptakan yang serupa, misalnya yang serupa itu. Bala maksudnya pasti bisa. Kenapa? Wa huwal khalaq. Nah, muncul di sini karena dia terus-menerus menciptakan. Jadi kata khalaq ini dari kata khalaqa juga. Ya. Jadi kata khalaq ini dari kata khalaqa juga. Kalau khalaqa, fa'ilnya lah yang pertama ada tadi adalah khaliqun, menciptakan. Kalau khalaq yang terus-menerus menciptakan. Nah, karena terus-menerus menciptakan, maka selalu ciptaannya sekarang sama dengan yang lama.
Dalam pengertian burung manyar yang sekarang sama dengan burung manyar 10 tahun lalu. Burung manyar 10 tahun lalu sama dengan burung manyar 100 tahun yang lalu. Begitu seterusnya. Mithlahum. Ya. Ayakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Benar, karena dia Allah itu adalah al-khallaq al-alim. Dia adalah maha pencipta terus-menerus dan mengetahui. Jadi pengetahuannya itu presisi karena Tuhan itu adalah maha sempurna. Surat Ar-Rum kita lihat ini. 30:54. Surat Ar-Rum 54. Allah firman, Allahul ladzi khalaqakum min. Nah, ini Bapak sekalian. Ini ada kata-kata di sini kayaknya perlu direvisi. Nah, mungkin ada yang melaporkan Al-Quran ini kayaknya kurang tepat atau memang begini cetakannya. Kalau memang begini cetakannya ini jelas berbeda dengan yang lain. Saya tidak mengatakan ini salah, yang lain benar, tapi berbeda. Kalau di tempat lain itu bukan dokfin, tapi dakfin. Doknya tidak di doma, tetapi di fathah. Ya. Ini kalau lihat ini semuanya. Kalau kita katakan salah cetak, harusnya mungkin cuma satu, tapi ini kok tiga-tiganya ini. Ya. Semua kata dakfin di sini di doma ini. Allahul ladzi khalaqakum min dokfin, thumma ja'ala min ba'di dokfin, quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dokfan. Gitu ini 3 kali. Dokfan ini doknya di doma semuanya nih. Ya. Setahu saya ya harusnya kalau lemah itu artinya da'af. Itu harusnya di fathah di sini, di fathah. Nah, jadi kalau misalnya ternyata ini benar juga berarti boleh. Itu yang bisa kita simpulkan. Tapi kalau seandainya enggak berarti ada yang salah cetak di sini ya, atau Al-Qur'an ini salah cetak. Coba kita bandingkan. Kita buka di sini Al-Qur'an kita. Surat apa tadi? Surat Ar-Rum ayat 54 ya. Surat Ar-Rum 54. Ar-Rum itu 30 ayat 54. Nih. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ini perhatikan juga sekalian. Ini doanya di fathah ya. Ini lihat ini namanya tanda fathah. Ini tanda fathah, ini tanda fathah ini. Jadi fathah ini juga sekalian ya, bukan doma. Kalau tanda doma ya kayak gini, summa ini doma namanya ini. Summa doma. Kuwa ini benar ini adalah namanya doma ya. Tapi kalau ini fathah sekalian ini min dha'fin. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min dha'fi min ba'di dha'fin. Ya, kemudian min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Ini sama semuanya. Wasyaiba. Coba kita lihat di sini, mana lagi? Kita cari di sini. Surat Ar-Rum ayat 54 itu sudah ada nih ya. Surat Ar-Rum ini Quran yang lain lagi nih. Ini Quran yang lain, bisa lihat ini. Ya. Ini Quran ini banyak dipakai karena ini adalah ini gampang dicari di sini ya, ayatnya. Ini ayat 54 juga surat Ar-Rum ini. Ya, surat Ar-Rum surat 30 ayatnya 54 ini. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ini dha'fin juga. Domanya doanya di doma, di fathah juga, bukan di doma. Doanya di fathah. Ini juga di fathah. Jadi Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Ini di fathah juga. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Ini fathah juga. Wa syaiba itu uban. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Dia Allah itu adalah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, jadi kita sudah lihat 2 Quran itu menggunakan kata fathah di sini dha'fin ya. Kita cari lagi satu di sini. Mana lagi? Nah, kita ambil lagi ini aja. Ya, ini. Ya, ini. Kita cari ini juga. Surat berapa tadi ini? Ya. Kita cari suratnya. Ya, kita cari surat Ar-Rum tadi. Ya. Surat Ar-Rum, surat 30. Ini dia. Ayatnya 54 ini. Ini dia 54 ini. Ya, mudah-mudahan bisa kebaca ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Doanya di fathah juga.
Allahul ladzi khalaqakum min da'fin tsumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan. Ya, jadi kuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan. Seperti itu. Nah, jadi cuma sekarang kita sudah lihat ini ada beberapa. Jadi saya kira ini Quran ini yang bermasalah nih yang ini. Kita ambil satu lagi yang selalu kita baca ini, yang gede ini surat. Kita cari di mana nih? Kita cari di sini surat 30 tadi Ar-Rum tadi ya. Ya. Ar-Rum, ya, ini adalah Ar-Rum ayatnya 54 ya. Kalau ini nggak ada pencarian harus di scroll ini ya. 54. Nah, ini dia. Ini sama juga nih di Fathah ini. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin tsumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan. Sama summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan. Ini sama. Semuanya di Fathah. Jadi satu-satunya yang di Dhamma adalah ayat Al-Quran ini. Jadi saya kira jemaah sekalian bisa melaporkan ini. Tentu mungkin salah cetak ya, karena ini adalah Quran www.BW, ya, Quran wordbyword.com. Ya. Ini adalah Quran wordbyword.com. Ya. Baik yang all atau baru sama saja isinya ya. Ini adalah all. Jadi bisa dicari di sini Quran WBW ya. Mari kita cari katakanlah di sini, kita ambil yang barunya ya. Sorry. Quran WBW ini dia nih, wordbyword ini. Kita cari tadi suratnya mana? Surat 30. Nih. Ayatnya 54 tadi. Yang versi barunya nih, versi lamanya tadi. Ya. Nah, ini sama, du'fin juga, ini sama, tidak ada bedanya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, ini sama. Tsumma ja'ala min ba'di du'fin. Ya, jadi tulisannya du'fin. Jadi mungkin Bapak sekalian atau ada ikhwan yang bagi mas kalian yang mau menyampaikan, karena kalau mereka salah kan kita perlu sampaikan, terserah diperbaiki atau tidak. Tapi jelas ini kalau menurut saya sih kalau memang ini bukan salah jatuh ini fatal kan. Fathah jadi kasrah, fathah jadi dhamma ya. Jadi du'fin ya, jadi itu ya. Jadi kita kembali lagi ke tadi ya, mana tadi ini Ar-Rum ya. Jadi Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Jadi kita baca da'finnya seperti yang kebanyakan tadi ya. Allahul ladzi, Bapak Ibu sekalian bisa melihat Al-Qur'annya masing-masing juga, apa sama dengan ini atau tidak. Jadi saya kira dari antara puan dan tuan yang pegang Al-Quran, coba dilihat juga. Surat Ar-Rum ayat 54. Surat Ar-Rum itu surat 30. Ya. Kalau semuanya tadi pakai fathah, berarti cuma ini yang salah. Berarti ini salah cetaknya. Jadi Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Min da'fin. Tsumma ja'ala min ba'di da'fin. Jadi kita baca fathah ya, sesuai dengan yang banyak tadi. Tsumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan. Jadi dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Da'f itu lemah. Ya. Dari kata lemah jadi kata da'if. Ya. Tidak pernah dikatakan du'if, selalu da'if. Da'if itu lemah. Akhirnya kata mustada'afin. Ya. Jadi min ba'di da'fin. Ya. Min da'fin dalam keadaan lemah. Ya. Kemudian summa ja'ala min ba'di da'fin, dia menjadikan kita ini setelah lemah menjadi kuat. Tadinya kan lemah waktu bayi itu. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Summa bisanya cuma menangis. Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan. Kemudian setelah kuat, lama-kelamaan lemah lagi. Kan tubuh kita kan setelah kuat, paling kuat umur 25 tahun, 30 tahun. Habis itu mulai turun sedikit demi sedikit. Ya, lama-kelamaan tambah lemah lagi. Wa syaiba, lalu kemudian beruban. Ya. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dia Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia adalah maha mengetahui. Jadi ciptaan Allah itu adalah dari ilmunya. Jadi ilmunya dulu baru ciptanya. Karena semua yang terjadi termasuk kita, keadaan kita ini adalah dari ilmunya. Kita harus redha menerimanya. Ada orang tidak redha menerima keadaannya kan, tidak bisa menerima keadaannya karena semakin lemah misalnya, semakin tua, semakin banyak ubannya, itu tidak bisa. Karena memang itu ilmunya Tuhan seperti itu. Ya, harus redha. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Jadi seperti itu. Ini adalah perjalanan kita manusia.
Jadi kalau ada tadi Qurannya sama dengan ini, ya. Tapi bukan ini ya, tapi maksudnya ada Quran tapi bukan Quran ini, tapi sama di Doma juga di sini tulis di di chatroom ya. Jenis Qurannya apa supaya kita bisa lihat. Kalau misalnya ada beberapa berarti memang dalam bahasa Arab mungkin bisa dibaca da'fin, bisa dibaca du'fin. Tapi kalau tidak ada semuanya da'fin, berarti Quran ini yang salah cetak ya. (87). Kenapa background kita tadi? Salah. Kenapa background kita tadi? Kenapa background kita ini adalah Al-Fatihah? Ya, karena jemaah sekalian ini adalah itu adalah berkenaan dengan Al-Fatihah ya. Kita baca di sini ya. Ini dia. Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani." Ya. Jadi ini ayat 80 tadi 86 yang du'fin itu 86 tadi ya. Jadi tertulis du'fin tadi itu adalah surat Al-Hijr ayatnya 86 ya. Yang tertulis du'fin yang harusnya da'fin itu adalah surat Al-Hijr surat 15 ayat 86, sekarang 87. Kemudian walaqad atainaka. Jadi kita biar nyambung dengan sebelumnya tadi. Ayat sebelumnya tadi 86 berbicara bahwa Allah itu adalah Al-Khallaqul Alim. Allah Maha Pencipta terus-menerus dan Maha Mengetahui. Nah, jadi ingat Maha Pencipta dan mengetahui. Ciptaannya itu adalah berasal dari ilmunya. Jadi ilmunya Tuhan menjelma menjadi ciptaan. Ibaratnya tuh ilmunya Tuhan itu adalah blueprintnya. Nah, sedangkan ciptaannya tadi adalah bangunannya. Karena istilah blueprint itu sebetulnya dari dunia teknik. Dunia teknik, baik teknik mesin, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik apapun. Karena orang teknik itu kalau menggambar, dia kertasnya besar. Ya, kertasnya besar dan bisa digulung. Maka kertasnya khusus, namanya kertas kalkir. Ya, kertas kalkir. Dan itu nanti menggambarnya pakai pena khusus dan tinta khusus, namanya Rotring, merek yang terkenal Rotring. Nanti setelah itu cara memperbanyaknya fotokopinya gede, itu namanya blueprint, karena nanti warnanya setelah difotokopi di kopi itu menjadi warna biru, cetak biru kan, blueprint kan cetak biru. Nah jadi dari situ nanti kemudian dikirim ke pihak-pihak yang membutuhkan untuk membangun bangunan tersebut ataukah desain tersebut. Maka kata blueprint itu dari situ ya, dicetak biru. Ya awalnya bikin desain dulu. Jadi kalau kita katakan Allah itu adalah Maha Mengetahui, maka ilmunya itu adalah cetak birunya alam semesta ini. Alam semesta adalah ciptaannya, kan begitu. Upaya Tuhan atau cara Tuhan mewujudkan ilmunya menjadi ciptaan namanya khalaq atau khalik. Jadi Allah mengatakan karena alam semesta ini adalah berasal dari cetak biru ilmunya, maka harusnya semuanya itu bisa diketahui dan ada intisarinya. Nah, tiba-tiba Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an. Tiba-tiba muncul sab'an di sini. Minal matani. Ya. Dan ini sebagian besar ulama berpendapat bahwa sab'an minal matani itu adalah Al-Fatihah. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa blueprintnya alam semesta ini, lahir dan batin, itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah intisarinya. Intisari daripada blueprint alam semesta adalah Al-Quran. Dan intisari daripada Al-Quran adalah Al-Fatihah. Nah, di sini dikatakan Al-Fatihah disebut dengan sab'an, 7 minal mathani. Di mana diartikan mathani itu biasanya diartikan berulang-ulang. Tetapi secara linguistik, mathani sebetulnya dari kata isnain, dari kata masna, ya ada kan kata-kata masna wasulas ini masna, dua. Jadi artinya apa? Diartikan oleh sebagian ulama bahwa kalau kita salat itu yang wajib Fatihah di 2 rakaat pertama. Ya, 2 rakaat pertama kalau zuhur, asar, maghrib, isya, kecuali subuh kan cuma 2. Maka di 2 rakaat pertama itu wajib baca Fatihah,
Sedangkan baca Fatihah di rakaat yang ketiga dan empat atau rakaat ketiga di maghrib itu hanya sunat saja. Bahkan ada yang tidak membacanya lagi. Ada yang membaca pakai tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Itu ada. Termasuk Imam Syafi'i mengatakan kalau orang salat di rakaat ketiga dan keempat boleh membaca tasbih subhanallah. Walaupun kalau Imam Syafi'i mengatakan lebih afdal baca Al-Fatihah. Seperti itu. Tapi intinya adalah yang wajib dibaca pada rakaat pertama dan kedua sehingga disebut dengan dua-dua. Tapi kalau dikatakan berulang-ulang bisa juga. Kenapa? Karena setiap sholat, setiap baca Fatihah ya dibaca. Maksud saya setiap sholat walaupun sunat ya dibaca Al-Fatihah. Makanya disebut dengan berulang-ulang. Di dalam sholat berulang-ulang. Ya. Kalau orang itu baca dalam salatnya membaca Fatihah 4 kali, kalau zuhur dan asar dan isya berarti kan berulang-ulang. Karena 4 rakaat, ya 4 rakaat itu artinya 4 kali baca Fatihah. Sedangkan setelah itu baru Al-Quran lazim. Jadi kita lihat di sini ada kata sab'an minal masani, ini sab'an minal masani di sini. Baru kemudian ada Al-Quran lazim di sini. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, sab'an minal masani dibedakan dengan Al-Quran al-Azim. Ya. Jadi salah satu alasan bagi ulama yang tidak sependapat bahwa sab'an minal masani itu adalah Al-Fatihah, karena di sini sebutkan Al-Quran al-Azim. Kata mereka kalau sebut Al-Quran al-Azim, include di dalamnya Al-Fatihah. Tapi bagi mereka berpendapat bahwa sab'an minal masani itu adalah Al-Fatihah, mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah introduction, pengantarnya, namanya Al-Fatihah. Sedangkan ini namanya batang tubuhnya. Jadi ini batang tubuh daripada Al-Quran. Ya. Maka disebutkan sab'an minal masani wal Quran. Artinya kalau kita salat, kita baca Fatihah dulu, baru pilih salah satu surat. Karena salah satu surat itu dianggap sama dengan Al-Quran, karena tidak mungkin kita baca Al-Quran 30 juz pada saat kita salat, nggak mungkin ya. Caranya adalah kita pilih salah satu surat saja, dan surat yang kita pilih bagusnya surat yang tidak memberatkan jemaah di belakang kalau kita menjadi imam. Ya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, Faqra ma tayassara minal Quran. Kalau menjadi imam, bacalah yang paling gampang dari Al-Quran. Kata paling gampang itu adalah yang paling kita hafal, dan yang kedua yang paling populer, artinya paling gampang dimengerti makmum di belakang. Yang ketiga tidak memberatkan. Ya, memberatkan kalau terlalu panjang. Karena jemaah kita itu kalau kita imam, makmum di belakang macam-macam. Ada yang memang masih kuat, masih muda, tapi ada juga yang sudah mulai rematik, nggak bisa berdiri lama. Ada juga yang hamil, misalnya hamil juga tidak bisa berdiri lama. Ada juga memang sudah sepuh, nggak bisa berdiri lama. Jadi seperti itu. Jadi oleh sebab itulah kita cari yang namanya yang gampang. Maka dikatakan faqra ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran di sini. Ya. Nah, sini pendapat sehingga mengatakan sab'an minal matani itu adalah Al-Fatihah. Nanti sebelum kita diskusi, kita angkat 2 ayat khusus berkenaan dengan ini, sab'an minal matani. Hadis. Kita angkat 2 hadis berkenaan dengan sab'an minal matani. Kita lihat dulu ayat di sini. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 23. Sini ada kata sab'an juga kita temukan di sini. Ya. Maaf, bukan kata sab'an, kata masani. Ya, ini. Nanti di An-Naba kata sab'an kita temukan di sini. Ya. Ini ada sab'an. Kita ke Az-Zumar dulu. Ya. Surat 39 ayat 23 Allah berfirman, Allah nazzala yang menurunkan ahsan al-hadis, pembicaraan, perkataan yang paling baik. Apa namanya al-hadis di sini? Al-Quran. Jadi dialah Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu al-hadis. Ya. Al-hadis itu secara bahasa juga artinya baru. Kenapa baru? Karena tentu Allah duluan baru pada Al-Quran. Bukan Al-Quran duluan baru Allah. Jadi artinya apa? Di sisi Allah, Al-Quran itu baru. Ya. Makanya sudah dengan al-hadis. Hadis itu baru. Ya. Nah, perkataan itu adalah Al-Quran, karena perkataan Allah juga. Nah, Allah menurunkan paling baik perkataan,
kitaban sebagai kitab, ya, sebagai rujukan, sebagai undang-undang. Mutasyabiha, ya. Kata mutasyabihat itu isinya di dalam itu adalah banyak perumpamaan-perumpamaan. Mutasyabih itu penyerupaan-penyerupaan. Seperti sorga, tidak ada yang pernah melihat sorga, diserupakan dengan taman yang indah. Ada air-air yang mengalir di bawahnya. Ya. Apakah air di sorga sama di dunia? Kita tidak tahu. Tetapi rasa-rasanya, kalau secara akal persis sama, nggak mungkin. Karena kalau persis sama kan berarti ada hidrogen dan oksigen lagi. Kan berarti harus ada kondensasi lagi. Harus ada evaporasi lagi. Harus ada samudra lagi, seperti itulah. Saya tidak seperti itu. Jadi dengan demikian, perumpamaan saja. Mutasyabih itu diserupakan. Jadi Al-Quran ini berisi dengan keserupaan. Walaupun di tempat lain juga dikatakan ayat itu muhkamat. Muhkamat itu artinya bisa dilihat faktanya, kenyataannya. Sesuatu yang dibicarakan dan yang dibicarakan itu memang ada. Seperti misalnya Allah berbicara tentang anjing ashabul kahfi. Ya, anjing yang dimaksud itu anjing seperti yang kita lihat. Bukan anjing yang diserupakan. Nah, jadi kitaban mutasyabiha. Mathani yang berulang-ulang. Di sini kan mathani. Kalau kita tadi kembalikan kepada mathani dua-dua, berarti boleh jadi yang dimaksud dengan al-hadis di sini adalah al-Fatihah lagi. Nah, al-Fatihah itu adalah mutasyabiha, bukan muhkamat. Ya, jadi karena al-Fatihah itu kan berbicara tentang Allah. Allah itu tidak bisa dijangkau panca indera. Segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau panca indera, cara menjelaskannya dengan membuat perumpamaan, penyerupaan namanya. Nah, namanya mutasyabih. Maka ayat-ayat yang berbicara tentang sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Itu paling dikatakan muhkamat ayat, jadi ada juga muhkamatnya. Jadi ada mutasyabih, ada muhkamatnya juga. Ada muhkamat ayat tuh. Di dalam surat Al-Imran nanti kita lihat, tapi kita lihat juga ada sendiri muhkamat ayat tuh ya. Muhkamat ayat tuh ya ini. Nah, kita lihat sini, ini Al-Imran juga ya. Surat Muhammad ini, ya ini ada surat Muhammad ayat 20. Surat Muhammad ayat 20. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat suratun. Dan mereka berkata, siapa berkata itu orang-orang yang menolak Nabi Muhammad. Ini kan surat Muhammad ini. Ya. Mereka berkata, siapa mereka? Alladzina amanu, orang sudah beriman ini, laula nuzzilat suratun. Jadi ternyata bukan menolak, tapi alladzina amanu ini adalah orang-orang beriman berkata, laula nuzzilat suratun. Kenapa diturunkan sedikit-sedikit? Kenapa tidak diturunkan satu surat? Ya. Faida unzilat suratun, apabila diturunkan satu surat, yang surat itu muhkamatun, ini muhkamat ya. Jadi muhkamatun. Jadi tadi di sini ada muhkamatun, di sini juga ada mutasyabihat tadi di sini ya. Ada mutasyabihat mana tadi? Ya. Ada mutasyabihat di sini ya, mutasyabihat. Ya. Jadi ada mutasyabihat dan ada juga muhkamat ya, ini muhkamatnya di sini. Surat Muhammad ayatnya 20. Jadi ada surat muhkamat, tapi ada juga yang mutasyabihat. Ya. Jadi Allah nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan. Makanya nanti di surat Al-Imran diambil dua-duanya. Surat Al-Imran kita lihat sini. Surat 3 ayat 7. Waladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun, ini muhkamatun hunna ummul kitab, itulah induk daripada Alkitab. Wa ukharu, dan yang lain mutasyabihatun, mutasyabihat. Jadi ada muhkamatun, ada mutasyabihatun. Begitu. Jadi dari dua tadi, muhkamatnya tadi kita temukan di sini, ini Az-Zumar 23, sedangkan muhkamatnya tadi di surat Muhammad. Jadi Allah nazzal ahsanal haditsi kitaban mutasyabiha. Matani dibaca berulang-ulang. Jadi karena ada kata matani di sini, bisa saja yang dimaksud ayat ini adalah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu adalah ahsanal hadits sebetulnya. Sebagaimana Yusuf ada ahsanal qasas, surat Yusuf maksudnya.
Surat Yusuf itu adalah ahsanal qasas. Sedangkan kalau Al-Fatihah adalah ahsanal hadis. Ya. Isinya adalah mutasyabihat. Karena isi Al-Fatihah itu adalah Allah. Allah itu kan tidak dijangkau oleh panca indera. Maka dibacalah tadi dua-dua. Nah, sedemikian luar biasanya Al-Fatihah ini kalau kita artikan Al-Fatihah. Tak syair, kalau kita artikan Al-Quran kan Al-Quran tadi dua, ada mutasyabihat, ada muhkamat. Sedangkan di sini cuma dikatakan mutasyabihat. Artinya terjadi kontradiksi. Kalau kita artikan di sini kitaban adalah Al-Quran secara keseluruhan, berbeda dengan surat Al-Imran. Al-Imran mengatakan bahwa Al-Quran itu ada mutasyabihat dan ada muhkamat. Ya. Sedangkan di sini cuma disebutkan mutasyabihat saja. Untungnya di belakangnya ada kata mathani di sini. Ya. Jadi dari kata mathani ini kita bisa artikan bahwa yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetar dengan Fatihah itu, kalau kita artikan Fatihah, julud, kulit-kulit, alladzina, orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Tuhan mereka. Jadi taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Al-Fatihah ini luar biasa kalau kita lihat. Kalau kita artikan Al-Fatihah dengan kata Masani di sini. Sumat, dan memang kita begitu. Al-Fatihah kan dianggap sebagai yang paling bahasanya paling keramat lah dari Al-Quran. Buktinya sendiri Allah, Rasulnya memerintahkan kita sholat pakai Fatihah dulu, baru surat-surat yang lain. Kalau biasa orang berdoa aja ada kata-kata bihaqil Fatihah, wa bi hurmatil Fatihah, wa bi sirril Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah. Nah, itu Al-Fatihah ya. Jadi summa talinu juluduhum, kemudian bergetarlah kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, dan kalbu-kalbu mereka, ila dzikrillah, untuk datang mengingat Allah. Jadi kalau kita baca Fatihah itu pasti terbawa ke sana. Karena dari awal itu kita menyebut dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah semuanya. Dan Allah itu mutasyabihat bagi kita ya. Karena kita tidak bisa jangkau dengan panca indera. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, biasa. Jadi zalika hudallah, itulah petunjuk dari Allah. Yahdi bihi mayyasha, Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran ini, dengan Al-Fatihah ini, siapa yang dia kehendaki. Sebaliknya, wa may yudlillah, siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, fama lahu min had, maka bagi mereka tidak ada hadin, tidak ada pemberi petunjuk. Ya. Walaupun di sini hadin, seakan-akan cuma ha dan dal, karena ini ada tanda fa'il namanya nih. Seperti fa'ilun, ya, ada matnya. Dari kata fa'ala, seakan-akan cuma ini ada ya-nya sebetulnya dihilangkan. Dari kata hada, yahdi, ya, seperti ini nih. Yahdi ada ya-nya dihilangkan sini. Dari sini dihilangkan, ya. Jadi wa may yudlillah fama lahu min had. Siapa yang Allah biarkan kesesatannya, maka baginya tidak ada pemberi petunjuk lagi. Ini adalah surat Az-Zumar. Surat An-Naba tadi kita lihat. Nah, di sini ada kata sab'an di sini. Ya. Wa banaina fawqakum sab'an syadida. Biasa diartikan dengan lapis langit, tetapi kata lapis langit di sini dari penerjemah. Ini Bapak, Ibu, Tuan dan Puan perhatikan. Ini dalam kurung artinya adalah dari penerjemah. Di sini tidak ada kata langit di sini. Nah, kalau kita artikan tadi sab'an masani Al-Fatihah, maka Al-Fatihah adalah pelindung yang sangat kokoh ini. Wa banaina, dan kami bangun fawqakum, di atas kalian, sab'an syadida, 7 ayat yang sangat kuat. Kalau kita artikan ini sab'an dengan Al-Fatihah. Karena kalau kita lihat langit ini kayaknya tidak runtut seperti itu. Kita lihat ayatnya 11 ya ini. Dimulai dengan wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kami bangun di atas kamu, kalau diartikan langit, 7 lapis langit. Baru di sini lagi, kemudian matahari, yang begitu wa ja'alna sirajan wa haja. Nah, kalau kita artikan secara batini ayat ini, ya, batini ayat ini, artinya apa? Bahwa manusia itu hanya bisa mencari penghidupan dalam kehidupan dunia ini, lahir dan batinnya, kalau jiwanya itu menjadi terang seperti siang. Jiwa itu bercahaya. Ya. Cahaya.
Dan cahaya itu diambil daripada sabaan syadidah di sini. Ya. Di atas kamu ada cahaya yang memimpin, memandu kita untuk mendapatkan cahaya ini. Maka di belakangnya ada kata-kata wajah al-nasiraja wahaja. Ya. Siraja di sini tiba-tiba muncul kata sirajan, lampu, wahaja yang terang benderang. Nah, lampu terang benderang di sini kalau kita artikan secara batin adalah Al-Fatihah sab'a minal masani. Ya. Karena di sini sudah siang, siang kan harusnya sudah langsung ke sini nih. Ya. Dan kenapa dari tengah-tengah ini? Ya seperti itu. Jadi artinya ini bisa diartikan secara zahir dan secara batin. Sehingga kalau kita kumpulkan surat An-Naba dengan kata sab'an dan surat Az-Zumar di sini, maka menjadilah sab'an minal matani juga. Sama dengan pembahasan kita di sini. Walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal azim. Jadi dengan demikian Al-Fatihah disebutkan secara khusus karena memiliki tempat khusus, yaitu kalau kita sholat yang pertama dibaca setelah takbiratul ihram adalah Al-Fatihah, baru cari ayat-ayat Al-Quran. Ya, baru setelah itu baru kita ruku dan seterusnya. Jadi inilah Al-Quran. Wala la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Janganlah kamu panjang, kata muddan itu jangan kamu palingkan matamu. Ainaika kedua matamu. Dan janganlah engkau memalingkan kedua matamu atau kamu memindahkan kedua matamu ila menuju kepada ma matta'na, yaitu kesenangan yang kami berikan bihi kepada manusia, kepada mereka azwaja. Ya, kepada kebanyakan manusia. Azwaj secara bahasa pasangan. Ya. Minhum dari kalangan mereka. Lain kata azwaj diartikan juga dengan harta dunia. Jadi artinya apa? Kita harus mencari harta dunia, tetapi mata hati kita tidak perlu ke situ. Kalau misalnya diartikan di sini mata kepala, nggak mungkin ya. Kalau kita lihat di kota-kota kan melihat keindahan, kemewahan. Seperti tadi kita lihat di laut, kita melihat apa namanya cruise, apa namanya itu kapal pesiar yang berlayar, itu kan indah. Ya. Mata'na. Ya. Artinya bahwa kata ainaika di sini mata hati terutama. Janganlah memalingkan mata hati kamu kepada benda-benda itu. Jadi cukup boleh kita memilikinya tapi hati tidak perlu ke sana. Ya, karena kita memilikinya juga karena fungsionalnya saja, fungsinya. Kalau tidak fungsinya ya untuk apa? Itu namanya hanya untuk flexing. Ya, itu tidak perlu kalau orang yang beriman. Jadi la tamudanna ainaika ila ma mata nabi azwaja minhum. Wala tazan, dan jangan bersedih atas mereka alaihim. Ya. Jadi kalau mereka misalnya menyanyiakan hidupnya ya itu urusan mereka, maksudnya itu adalah pilihan mereka. Karena sekarang di antara kita ini ada yang sedih, kasihan itu si anu begini. Kenapa ya tidak pernah sholat? Lah itu kan urusan dia, nggak perlu kita bersedih karena dia tidak sholat. Ya. Kala tazan alaihim, jangan bersedih dengan mereka. Ya. Wafid janahaka minal lil mu'minin. Yang harus kita lakukan adalah kita harus merendahkan diri, merendahkan hati kita terhadap orang beriman. Ya, terhadap orang beriman itu kita harus hormati, kita harus muliakan, karena di dalam diri orang beriman ada Allah. Jadi ingat, di dalam jiwa orang beriman ada Allah. Sedangkan kalau tidak beriman, biasanya yang ada adalah benda. Yang mengisi jiwanya itu adalah benda-benda, pangkat, jabatan, uang, emas, perak, dan sebagainya. Sedangkan bagi orang beriman yang benar, yang ada di dalam jiwanya adalah Allah, Allah, Allah. Maka terhadap orang beriman, wafid janahaka. Ya, rendahkanlah sayapmu, maksudnya rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah hatimu kepada mereka. Jangan jangan memberi kesan kamu mengusir mereka, menolak mereka dan sebagainya. Wafid janahaka lil mu'minin. Kata wafid janahaka di sini sama Allah gunakan ketika kepada orang tua juga. Coba kita lihat di sini. Surat Al-Isra.
Ayatnya kita mulai dari 23 ini. Di kita ini adalah orang tua nih. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil sana dan seterusnya. Baru kemudian wala tanhar dan seterusnya baru wafid lahuma janaha. Rendahkanlah kepada kedua orang tuamu, ayah dan ibu, janaha. Saya maksudnya sikap. Ya. Jangan karena kita punya pangkat dan jabatan, kita merasa lebih tinggi dari orang tua kita. Tidak boleh. Karena janaha itu kan sebetulnya bisa pangkat, bisa jabatan, bisa kekayaan. Itu sayap. Sayap itu adalah sesuatu yang dengannya burung bisa terbang. Jadi orang bisa terbang itu kan kalau punya uang, punya pangkat, punya jabatan, dan sebagainya. Maksudnya bisa kemana-mana. Nah, maka kita jangan memperlihatkan itu kepada orang tua. Di depan orang tua kita ini bodoh sekali. Walaupun orang tua kita sekolahnya cuma sedikit. Ya. Jangan di depan orang tua kita ingat kita ini adalah miskin. Jangan kita memberi kesan kepada orang tua kita, wahai orang tua, mama, bapak, saya sekarang sudah kaya. Nggak ada. Karena kekayaan kita, harta kita, harta orang tua sebetulnya. Ya. Wafid lahuma janaha dzulli. Ya. Jadi harus merendahkan diri. Ya, rendahkan diri terhadap kedua orang tua. Minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Sambil berdoa untuk orang tua, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini orang tua menggunakan kata-kata wafid janaha. Nah, ternyata bukan hanya orang tua tapi orang mukmin juga ini. Wafid janaha kalil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu terhadap orang mukmin. Ya. Jangan beri kesan saya ini lebih tinggi, lebih banyak dan sebagainya. Tidak boleh. Kita lihat lagi di sini. Surat Taha. Nih, surat Taha, surat 20 ayat 131 mirip. La wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwaja. Jadi janganlah engkau pindahkan dua matamu kepada kesenangan yang kami berikan kepada mereka. Ya, matta'na kami kesenangan bi dengannya azwaja, yaitu banyaknya pengikut dan sebagainya. Minhum dari kalangan mereka. Zahratal hayati dunia, karena semuanya itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Zahra itu secara bahasa artinya bunga, kembang. Jadi yang namanya pangkat, jabatan, rumah, macam-macam itu namanya kembang dunia, kembang kehidupan dunia. Ingat, kembang itu tidak salah. Ya, tidak salah. Kenapa kita mencari kembang? Karena harum. Nah, harusnya orang yang punya harta, orang punya pengetahuan, orang yang punya pangkat harusnya menjadikan dirinya dan keluarganya atau negaranya harum seperti kembang. Maka disebut dengan zahratal hayati dunia. Linaftinahum fihi. Justru dengan itu kami uji mereka dengan apa yang kami berikan kepadanya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ingat, rizki dari Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Apa maksud rizqu rabbika di sini? Bukankah ini juga adalah rizki? Ini rizki juga, tapi yang dimaksud di sini bukan ini. Ya. Rizki yang dimaksud di sini adalah ketersingkapan. Ya. Ketersingkapan. Yaitu ketika hati kita tidak lagi tertutup oleh mata Nabi azwaja minhu zahratal hayati dunia, maka hati kita menjadi tersingkap, mukasyafah. Ya. Pada saat hati kita tersingkap, mukasyafah, maka yang kita saksikan hanya dia. Musyahada, seperti kata Bunda Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali yang maha indah. Nah, inilah rezeki yang paling baik di sisi Allah. Dia adalah lebih baik dan lebih kekal. Surat Asy-Syu'ara, surat 26. Ini surat 26 ayat 219 juga ayatnya hampir sama. Wafid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Ya. Rendahkanlah dirimu, hatimu, liman kepada orang-orang yang ittaba'aka, yang mengikuti kamu. Kayaknya Muhammad. Minal mu'minin, dari orang mu'min. Ya. Jadi siapa saja, sekarang kita gunakan untuk teman kita, siapa saja. Kalau dia beriman, kita harus merendah kepadanya. Jadi wafid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Jadi dapat kita pastikan Nabi Muhammad kita itu pasti rendah hati, pasti humble, pasti sederhana terhadap orang mukmin, sehingga orang mukmin manapun, apapun pangkat dan jabatannya, walaupun dia tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya ini dan itu, bisa mengakses, bisa mendatangi Nabi dengan sangat mudah. Nabi tidak pernah memasang tulisan yang tidak punya uang tidak boleh masuk ke tempat saya, tidak pernah begitu. Ya.
Karena pasti Nabi yang pertama mengamalkan ayat ini. Wahfid janaha, kakaknya Nabi Muhammad. Ya. Wahfid janaha kaliman tabaka, mengikuti kamu Muhammad tentunya minal mu'minin. Maka para ulama, para ustadz dan sebagainya harusnya juga mencontoh Nabi seperti ini. Dia bisa diakses dimanapun oleh siapapun juga. Walaupun orang itu tidak punya uang, tidak punya apa-apa, dia boleh mengaksesnya. Ya. Ayat 89. Wakul, dan katakanlah ini anan nadhirul mubin. Sungguhnya aku ini, katakanlah Muhammad, sungguhnya aku ini, ana adalah an-nadhir, hanyalah pemberi peringatan. Jadi Nabi hanyalah pemberi peringatan saja. Al-mubin, yang nyata. Jadi Nabi tidak boleh memaksa, bahkan tadi kalau berdasarkan ayat ini, Nabi diperintahkan diri untuk merendahkan diri ini. Wahfid janaha kalil mu'minin. Ya. Jadi rendahkanlah dirimu atau rendahkanlah hatimu kepada orang beriman. Ya. Nah, jadi seperti ini. Wakul, dan katakanlah saya hanyalah pemberi peringatan, tidak boleh memaksa. Dan apa yang sampaikan itu ini benar, mubin, nyata, gampang dicerna. Jadi yang disampaikan Al-Quran itu gampang dicerna. Ya. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang tidak kelihatan, tidak dijangkau oleh panca indera, ya, nah Al-Quran berbicara tentang perumpamaan. Tadi menggunakan kata mutasyabihat. Wa qul inni ana nadhir mubin, saya adalah nadir. Nah, Nabi itu adalah nadir. Coba kita lihat di sini. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka di dalam neraka berteriak. Yastarikhuna itu berteriak dengan kencang sekali di dalam neraka. Apa kata-katanya ahli neraka? Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal salihan, kami ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yaitu amal saleh, amalan yang bukan yang dulu kami kerjakan di dunia. Karena ternyata itu salah, bukan saleh. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi. Apa kata Allah? Lah, bukankah kami telah memanjangkan umur kamu? Kamu meninggal umur 40 tahun, berarti sudah 40 tahun, sudah kurang lebih 25 tahun kamu akil balik, belajar. Kenapa tidak digunakan belajar? Jadi ini nanti Allah bertanya seperti ini. Ingat tadi an-nadhir itu peringatan. Apa peringatannya? Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah ad-dzikr, pemberi peringatan. Orangnya ataukah nabinya adalah an-nadhir. Nah, jadi intinya adalah Allah berkata, kami kan sudah kasih umur kepada kamu. Jadi Bapak sekalian, harusnya sekarang kita benar-benar menggunakan umur yang tersisa ini untuk belajar daripada Al-Quran. Karena ini jelas, ketika kita minta, ya Allah akhrija, keluarkanlah kami dari api neraka, na'mal salihan, agar kami beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami, yang bukan lagi yang kami lakukan dulu. Yang kami lakukan dulu itu ternyata bukan dari Al-Quran. Sekarang kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal berdasarkan Al-Quran. Tapi Allah menjawab, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Ma yatadzakkaru fihi, tujuannya adalah agar kau bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Man tadzakkara waja'akumun nadhir, ya. Dan telah datang kepada kalian adalah pemberi peringatan, ya. Jadi hendaklah mengambil pelajaran orang yang mau mengambil pelajaran. Dan orang yang mengambil pelajaran ini dikirimkanlah kepadanya an-nadhir, yaitu Nabi. Waja'akumun nadhir, ya. Jadi inilah yang kita minta di akhirat. Ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Jadi kalimat-kalimat yang mirip dengan ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Jadi tujuan kita belajar Al-Quran supaya kita tahu bahwa ada ayat-ayat seperti ini. Yaitu bahwa nanti di akhirat Allah mengatakan kepada kita, pada saat kita minta supaya dikembalikan ke dunia, dikeluarkan dari neraka, Allah menjawab, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang seharusnya bisa digunakan untuk mengambil pelajaran bagi mereka yang mau mengambil pelajaran.
Dan untuk membantu kalian, waja'akumun nadhir, datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Tapi karena kalian tidak mengikuti an-nadhir, pemberi peringatan itu, fadhuku fama lizalimina min nasir. Maka rasakanlah, tidak ada bagi orang zalim itu penolong. Ya. Surat Al-Araf 188. Kul katakanlah Muhammad, la amliku li nafsin naf'a. Saya tidak kuasa memberikan manfaat kepada diriku sendiri. Wala darra, juga memberikan kemudaratan. Illa, kecuali Masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi seakan-akan berkata, saya ini Nabi Muhammad atau Muhammad hanyalah berusaha saja. Saya tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kepada diri saya. Semuanya itu semata-mata karena kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaibah, seandainya dulu saya tahu yang namanya ghaib, artinya secara pribadi aku tahu bukan dari Allah, kata Nabi, lastaghfartu minal khairi, tentu semua yang terjadi pada diri saya kebaikan, tidak dilempar, tidak dicaci maki dan sebagainya. Kita mungkin bertanya, apakah Nabi tidak tahu yang gaib? Tidak tahu, maksudnya di sini kalau dari pribadi saya bukan dari Allah, saya tidak tahu al-gaib. Jadi al-gaib ditahu Nabi karena datang dalam bentuk wahyu. Dan karenanya bukan dari Nabi sebetulnya, dari Allah. Wa ma masani su', dan saya tidak mungkin tertimpa hal yang buruk. In ana illa nadhirun wa bashir. Tiadalah saya ini kecuali hanyalah pemberi peringatan, wa bashirun, dan pemberi kabar gembira, li qaumin, bagi kaum yu'minun yang beriman. Yang sudah jelas beriman. Kita lanjut lagi ayat terakhir 90. Kama anzalna 'alal muqtasimin, sebagaimana kami telah menurunkan kepada al-muqtasimin. Jadi Al-Quran tadi yang sab'am minal matani wal Quran al-azim juga telah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya, tapi sayangnya mereka justru membagi-bagi, memilah-milah. Ya. Al-Quran tidak boleh dipilah-pilah. Al-Quran harus dipahami sebagai satu kesatuan. Al-Quran harus dilihat secara keseluruhan. Tidak boleh kita pilah-pilah. Bahwa Al-Quran kita bisa cari tema-temanya, subjek-subjeknya, iya. Tetapi pencarian subjek-subjek bukan untuk dipisah satu subjek dengan subjek lain, satu tema dengan tema lain, tetapi untuk memudahkan kita untuk melakukan tadabbur, pengkajian. Makanya setelah kita memahami semuanya, maka kita temukan relasi positif, hubungan yang sangat erat antara satu tema dengan tema lain. Jadi bukan saja satu ayat dengan ayat lain, tapi juga satu tema dengan tema lain. Sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Apabila kita misahkannya, maka kita disebut dengan al-muqtasimin. Yang membagi-bagi, memilah-milah. Ya. Memilah-milah kitab Allah. Jadi ya, kitab Allah tidak boleh dipilah-pilah. Kita lihat surat Al-Nisa 150. Allah firman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sungguhnya orang-orang yang ingkar, menutup diri terhadap Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa yuriduna, dan mereka ingin, ayyufarriqu, untuk membedakan, membelah, memisahkan, bainallahi wa rusulihi, antara Allah dan rasulnya. Jadi artinya ada orang yang ingin memisahkan antara Allah dan rasulnya. Siapakah itu? Banyak. Di kita juga ada. Misalnya menganggap hadis itu bisa berdiri sendiri tanpa Al-Quran, berarti memisahkan Allah dan Rasul. Al-Quran juga berdiri sendiri tanpa hadis, salah juga, misalkan. Jadi tidak boleh misahkan antara Allah dan Rasul, antara kitab suci dan hadis. Lalu apakah semua hadis kita terima? Tunggu dulu, lain lagi itu. Karena Allah itu adalah Al-Quran, berarti yang dari Rasul itu pasti sejalan dengan Al-Quran. Kalau tidak, berarti kita misahkan lagi. Ya, seakan-akan hadis berdiri sendiri, Al-Quran berdiri sendiri. Jadi ada yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami beriman kepada sebagian ayat, wa nakfur, dan mengingkari sebagian ayat. Jadi ada seperti itu.
Nah, kita orang beriman harusnya tidak boleh seperti itu, karena orang yang seperti namanya tadi adalah al-muqtasimin. Wa yuriduna, dan mereka ingin menjadikan ayat takhidhu, menjadikan itu baina dzalika sabila, di antara dua itu sebagai jalan. Jadi tidak Allah, tidak Rasul juga. Ya, ini tidak mungkin. Surat An-Nisa ayat 82 berkenaan dengan tadabbur. Ya. Sekarang mengertilah kita kenapa di dalam ayat tadabbur ada kata-kata seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti mereka menemukan padanya ikhtilaf, pertentangan yang banyak. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa manusia tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu datang bukan dari sekitar, dari sisi Allah, lawajadu, niscaya mereka menemukan fihi, di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak, kontradiksi yang banyak. Nah, jadi subjek-subjek tadi tidak mungkin bertentangan. Ayat-ayat tadi tidak mungkin bertentangan. Mencari jalan di antara keduanya tadi, seperti yang di sini dalam ayat ini, jelas itu adalah jalan yang tidak tepat. Kenapa? Orang seperti itu disebut dengan al-muqtasimin, yang memilah-milah ayat, yang gampang menurut dia gunakan, yang tidak cocok dengan hawa nafsunya dia tinggalkan. Jadi patokannya bukan Al-Quran tetapi hawa nafsunya. Yang jadi imam bukan Al-Quran tetapi dirinya sendiri. Sebelum kita diskusi, kita lihat dua hadis berikut ini. Jadi kita kasih judul, tidak ada salat tanpa Fatihah. Maaf tadi keluar ya, kita masuk lagi. Nah, ini tidak ada salat tanpa Al-Fatihah. Ini adalah hadisnya dari Ubadah bin Samit. Jadi an Ubadah bin As-Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitabi. Riwayat Imam Bukhari nomor 714. Nah, tentu hadis seperti ini kita terima. Kenapa? Karena ada tadi kata-kata Sabu Amin Al-Mathani. Ya. Jadi la salata, tidak ada salat, liman, bagi orang yang lam yaqra, tidak membaca bi Fatihatil Kitabi, Al-Fatihah di dalam salatnya. Fatihatul Kitab maksudnya. Fatihatul Kitab maksudnya Al-Fatihah, ya. Jadi Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Fatihatul Kitabi, yaitu pembukanya Al-Quran, pembukanya Alkitab. Ini adalah hadis pertama. Hadis berikutnya, kita kasih judul Al-Fatihah, 7 ayat dibaca berulang-ulang. Ini hadisnya sahih dari Imam Tirmizi, nomornya 3049. Ya. Dari Abu Hurairah, kala Rasulullah SAW, kata bahwa Rasulullah bersabda, Alhamdulillahi ummul Quran wa ummul kitabi wasab'ul mathani. Nah, jadi kalau kita tadi mengatakan bahwa sab'ul mathani itu Al-Fatihah, ya kita tidak mengarang. Ini ada hadisnya dari Imam Tirmizi nomor 3049. Nabi mengatakan Alhamdulillah, maksudnya Alhamdulillah itu Al-Fatihah ya. Kenapa? Karena selain Bismillah dimulai dengan Alhamdulillah. Karena kalau dimulai dengan Bismillah disebut dengan surat Basmalah, ya semua surat Basmalah, kecuali At-Taubah. Maka surat-surat itu diberi nama dengan biasanya ayat pertama setelah Bismillah, ya, ataukah sesuai dengan nama tertentu yang ada di dalamnya. Jadi Alhamdulillah itu atau Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Tadi disebutkan dengan kata-kata Fatihatul Kitabnya. Wa Ummul Kitab. Nah, ini tadi sejalan dengan kata-kata Fatihatul Kitab. Ummul Kitab. Jadi Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Wa Ummul Kitab, ibunya Al-Kitab. Wa Sab'ul Mathani.
Alhamdi atau Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sabul Mathani. Jadi di dalam hadis ini ada 3 namanya Al-Fatihah. Yang pertama adalah Ummul Quran, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga As-Sabul Mathani. Ya. As-Sabul. Jadi ada 3, Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sabul Mathani. 3 macam. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada khilaf dan salahnya, dari kehilafan, kekurangan, kesalahan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Ambillah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya, karena itulah yang benar. Dan kebenaranlah harus menjadi tempat kita berpijak. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, so kalau kita kembalikan tersirat daripada yang tersurat ayat 87 tadi, untuk kita seiraskan dengan 7 nafs kisah dalam penyempurnaan kita sendiri, maka apakah secara batinnya lama kelamaan kita bertambah dalam sampai menuju kepada kalbu terdalam kita yang ketujuh tadi, dan akhirnya Quran tadi itu sendiri adalah kita, walaupun kita mulakan dengan pembacaan lidah tadi. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Nur. Jadi cuma sekalian kata-kata sab'a itu 7 juga. Jadi kata-kata 7 dalam Al-Quran itu sering ya. Langit sering disebut sab'a samawat, 7 lapis langit. Jalan, sab'a taraik, itu ada juga di surat Al-Isra, surat Al-Mu'minun. Ada sab'a taraik, ada sab'a samawat, 7 lapis langit. Kalau sab'a taraik itu adalah jalan. Kemudian ada tadi sab'an syidada. Kemudian sering kita gambarkan dan hitung dalam Al-Quran juga. Dalam Al-Quran ada 7 jenis nafs. Mulai daripada nafs amarah, nafs lawamah, nafs marhamah, nafs mutmainnah, nafs radiyah, nafs mardiyah, dan nafs kamilah. Jadi ada 7. Ya. Nah, jadi ini juga ada 7 nafs. Nah, dengan demikian pernah kita terangkan dulu juga bahwa Al-Fatihah itu juga bisa diartikan mewakili 1 nafs. Ya. Jadi setiap ayat itu mewakili 1 tingkatan. Nah, untuk memperbaiki nafs amarah kita, ya kita mulai dengan basmalah. Basmalah itu adalah porsi untuk nafs yang paling di bawah. Karena supaya kita lepas daripada nafs amarah, kita harus berpegang kepada nama Allah. Bismillah. Kita harus menggunakan ba di situ sebagai handle, sebagai tempat kita berpegang untuk sampai kepada Allah. Nah, setelah kita sampai kepada Allah, setelah kita berpegang, baru kita bisa naik. Berpegang dulu baru bisa naik. Baru kemudian masuk pada level kedua, yaitu nafs lawamah, menyesal atas perbuatan selama ini. Begitulah seterusnya. Kesimpulannya, 7 lapis Al-Fatihah itu mewakili 7 nafs kita. Dan yang terakhir nantinya itu adalah nafs yang disebut dengan kamilah. Ketika kita sudah mampu melakukan wilayah, wala, dan bara' kepada oknum atau pihak yang benar. Jadi kata-kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim itu artinya berwilayah kepada orang yang Allah beri nikmat kenabian kepada mereka. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah berbarak, berlepas diri dari orang yang sesat dan dimurkai Allah SWT. Jadi seperti itu tingkatan-tingkatan kita ke atas. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah anda. Syukran Ustaz, syukran. Afwan Ustaz nak. Assalamualaikum.